Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan mewarnai pasir sambil bercerita tentang cerita rakyat dari Bali yaitu Putri Ayu. Pada zaman dahulu, ratusan tahun yang lalu, Raja Surakarta mempunyai 4 orang anak. Keempat anak itu selalu tinggal di dalam istana. Pada suatu hari ketika mereka sedang bercengkrama di Taman Sari, mereka mencium bau harum. Bau harum aneh yang sama sekali belum pernah dicium selama hidupnya. Mereka amat tertarik akan bau itu sehingga ingin mencari sumbernya. Mereka berjalan ke arah timur menyusuri pantai utara. Mereka terus berjalan ke arah timur bahkan sampai menyeberangi Pulau Bali. Mula-mula mereka menginjak perbatasan Pulau Bali sebelah timur. Di sini keempat putra raja itu mencium bau yang lebih harum lagi. Bau harum itu makin bertambah ketika mereka tiba di daerah Batur. Perjalanan mereka pun menempuh rintangan termasuk bertemu dengan binatang buas seperti harimau, ular, tapi mereka dapat melaluinya dengan baik. Setibanya di kaki Gunung Batur, sang putri bungsu jatuh cinta dengan pemandangan indah di sana dan memutuskan untuk berdiam di Pura Batur di lereng Gunung Batur. Ketiga kakaknya tidak setuju, namun sang putri tetap pada pendiriannya. Akhirnya ia tinggal sendirian di sana. Ketiga kakaknya pun kembali meneruskan perjalanan mencari bau harum yang belum juga mereka temui. Ketika mereka tiba di suatu tempat di sebelah barat danau, mereka bertiga mendengar kicauan seekor burung. Karena girangnya mendengar suara burung, saudara ketiga berteriak-teriak, "Aku mau menangkap burung itu." Sang kakak tertua tidak suka dengan kelakuan adik laki-lakinya itu. Ia segera meminta adiknya untuk berhenti. "Jangan teruskan keinginanmu itu, perjalanan kita masih jauh." "Tidak, aku masih mau mengejar burung itu dan menangkapnya." Sang adik pun tidak menghiraukan perkataan kakak-kakaknya dan hanya mengejar terus burung itu. Akhirnya kedua kakaknya meninggalkannya karena tidak menurut. Ketika mereka tiba di suatu daerah lain, mereka pun menemukan 2 wanita, di antaranya sedang mencari kutu di antara kepala yang lainnya. Adik kedua yang berjenis kelamin perempuan itu mendadak tertarik sekali untuk ikut bersama 2 wanita yang sedang mencari kutu itu. Kakak tertua yang mengetahui hal itu kembali marah dan meminta adiknya untuk meneruskan kembali perjalanan atau tinggal saja di sana. Kemudian sang adik memilih untuk tinggal di sana. Setelah meninggalkan adik-adiknya di desa-desa itu, kakak tertua pun melanjutkan perjalanan ke arah utara, menyusuri pinggir timur Danau Batur yang amat curam. Akhirnya ia tiba di suatu tempat dataran lagi. Pada saat itu ia merasa kelelahan karena barusan menuruni tebing yang curam. Ia ingin beristirahat, berteduh di bawah pohon yang rindang. Namun niat beristirahat itu diurungkan sebab ia mencium aroma harum yang sangat aneh. Ia merasa penasaran, lalu cepat berdiri dan melangkah mendekati sebuah pohon besar yang sangat menarik perhatiannya. Di sana ia menemukan seorang gadis cantik yang sangat mempesona hatinya. Gadis itu sedang bersimpuh seorang diri di bawah pohon taru menyan. Sementara bau harum semakin kuat dan seakan bergulung-gulung di tempat itu. Ternyata pohon itulah yang menjadi sumber bau harum yang dicarinya selama ini. Putra sulung itu terpana melihat gadis cantik yang bagaikan bidadari. Ia mengira gadis itu adalah seorang dewi. "Wahai dewi yang cantik jelita, siapakah namamu?" tanya putra sulung. "Engkau ini manusia atau bidadari kah?" "Tuan, aku ini adalah manusia biasa. Namaku adalah Putri Ayu. Jika Tuan memang menyukai aku, lamarlah aku. Aku masih mempunyai kakak sebagai wakil dari orang tuaku." Kemudian ia menghadap sang kakak untuk melamar Putri Ayu yang cantik itu. "Aku terima lamaranmu. Boleh adikku engkau jadikan istri, asal engkau mau memenuhi syarat-syarat," kata kakak Putri Ayu. "Katakan padaku syarat-syarat apa saja yang harus aku penuhi," jawabnya. "Engkau harus bersedia dijadikan pimpinan desa Trunyan."
"Saya bersedia," katanya. Karena putra sulung bersedia menerima tanggung jawab sebagai pemimpin desa, maka lamarannya diterima. Pesta perkawinan segera dilaksanakan dengan meriah. Putra sulung hidup bahagia dengan istrinya. Ia memenuhi janjinya. Segala keterampilan dan pengetahuan yang ia punya diajarkanlah kepada penduduk setempat, sehingga tanah pertanian baik sawah maupun ladang di daerah itu menjadi subur dan dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat di sana.